bagaimana kejayaannya, apa kemundurannya, dan apa penyebab berdirinya negara. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang Mamluk. Karena fokus dan tetap berada di kelas ini, jangan kemana-mana pikirannya. Oke, ada semua semangat mulai hari ini. Semangat Bu. Semangat ya. Oke, sekarang kita akan pelajari perkembangan Islam. Perkembangan Islam pada masa perkembangan Islam pada masa Daulah Mamluk. Nah, Anda semua, kita harus mengetahui dulu bagaimana asal-usul Daulah Mamluk, kenapa diberi nama Daulah Mamluk, apa latar belakang dari perkembangan Islam Daulah Mamluk ini. Nah, di mana Daulah Mamluk ini itu adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam yang memerintah di Mesir, di Syam, atau Suriah antara tahun 1250. Nah, tahun ini 1250 sampai hingga 1517, di mana berdirinya itu baru dinamakan namanya daerah Mamluk, Ananda. Jadi Mamluk itu berasal dari bahasa Arab yang berarti milik atau budak, karena para penguasa Mamluk berasal dari budak-budak militer yang kemudian naik ke tampuk kekuasaannya. Nah, Anda Mamluk. Nah, jadi kenapa ini dinamakan Mamluk? Karena adanya kekuasaan besar dan juga berdirinya Mamluk ini pada tahun 1250 Masehi hingga 1517 Masehi, dan di tahun ini juga dinamakan dengan namanya Mamluk, Anda semua. Apakah sudah paham dulu mengenai latar belakangnya Anda dengan berdirinya? Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakangnya. Nah, setelah wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi, di mana Salahuddin Al-Ayyubi ini dinasti Ayyubiyah yang mengalami kemundurannya di tengah kekacauan politik. Para tentara budak Mamluk mengambil alih kekuasaan Mamluk ini, Anda. Dinasti ini terbagi menjadi dua. Nah, dinasti Mamluk ini terbagi dua. Yang pertama Mamluk Bahri. Mamluk Bahri yang berasal dari Turki. Yang kedua Mamluk Gurji. Nah, berasal dari Kaukasus. Nah, inilah pendiri dinasti ini menjadi dinasti Mamluk ini terdiri oleh dua periode pendirinya. Yang pertama Mamluk Bahri, yang mana beliau berasal dari Turki. Nah, yang kedua Mamluk Gurji, yang beliau berasal dari Kaukasus. Pendiri dua inilah
masjid, madrasah, rumah sakit, dan konveksi bangunan, di mana gaya arsitekturnya Mamluk sangat khas dan dengan kubah yang tinggi, menara yang rapi, dan kaligrafi yang sangat menarik dan mudah dipandang. Yang keempat dan terakhir itu kejayaannya itu ketahanan militer. Ketahanan militer. Nah, di mana Mamluk ini adalah sangatlah kuat dan disiplin sehingga mampu mempertahankan wilayah dari serangan luar. Jadi adalah empat kejayaan dinasti Mamluk yang terjadi dua periode dengan kejayaan yang empat ini. Nah, dengan adanya kejayaan pasti ada kemunduran. Nah, kemundurannya kita bahas lagi adalah berakhirnya Mamluk. Itulah sebab kemunduran dinasti Mamluk ada semua. Nah, di mana ada tiga faktor yang hampir di kemunduran dinasti Mamluk. Ada konflik ekonomi, serangan dari luar, dan juga terjadinya serangan dan berakhirnya Mamluk pada tahun 1517 Masehi. Nah, ada semua di mana Mamluk ini mempunyai kontribusi terhadap agama Islam kita ada semua. Yang pertama itu menjadi benteng pertahanan dunia Islam dari invasi Mongol dan Salibis. Yang kedua, menjaga dan menemukan pusat ilmu pengetahuan. Yang kelima, mendorong dan pembangunan visi sosial dan masyarakat. Nah, ada semua. Apakah sudah paham materi kita tentang pembangunan perkembangan Islam pada masa Daullah Mamluk? Sudah, Bu. Oke, Masya Allah kalau sudah paham ya. Di sini gua